guys, perkenalkan nama saya Junior Hardian Gendaren dengan NIM 2507110-437. Saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu. Penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Sengketa hasil pemilu dapat terjadi ketika tidak ada kepuasan atau keberatan terhadap hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian ada jenis-jenis sengketa hasil pemilu. Yang pertama, sengketa hasil pemilu yang terkait dengan hasil pemilu seperti kesalahan perhitungan suara, kesalahan pengisian formulir, atau kesalahan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kemudian yang kedua, sengketa tata cara pemilu, yaitu sengketa yang terkait dengan tata cara pemilu seperti kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, kesalahan dalam proses kampanye, atau kesalahan lainnya yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Yang pertama, pengadilan pemilu. Pengadilan pemilu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang dimana KPU bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu pada tingkat awal. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu pada tingkat akhir. Kemudian proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, yaitu ada beberapa yang tahap, yaitu yang pertama, pengajuan sengketa, yang dari pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu dapat mengajukan sengketa ke KPU. Kemudian pemeriksaan sengketa. KPU akan memeriksa sengketa dan membuat keputusan. Kemudian yang ketiga ada pengajuan banding. Pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU dapat mengajukan banding ke pengadilan pemilu. Kemudian yang terakhir ada pengputusan akhir. Pengadilan pemilu akan membuat keputusan akhir yang bersifat mengikat. Kemudian ada sanksi bagi pelanggar pemilu, yaitu ada pembatalan hasil pemilu. Jika terbukti ada pelanggaran pemilu, hasil pemilu akan dapat dibatalkan. Kemudian sanksi pidana. Pelanggar pemilu dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara atau denda. Dan kemudian ada sanksi administratif, yaitu pelanggar pemilu dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan hak pilih atau menjadi calon. Jadi kesimpulan dari materi ini, penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu itu adalah merupakan proses penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan dengan adil dan transparan. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu harus efektif dan efisien untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu. Jadi penyelesaian sengketa pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Jadi ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa pemilu, yaitu yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang dimana kita tahu yaitu bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu pada tingkat awal. Kemudian yang kedua ada Pengadilan Pemilu. Pengadilan Pemilu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Kemudian ada Mahkamah Agung, yaitu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu pada tingkat akhir. Kemudian yang terakhir ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang bisa disingkat DKPP. Itu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian ada beberapa aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu, yaitu yang pertama ada Hakim Pemilu. Ini Hakim Pemilu adalah aparat hukum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu di pengadilan pemilu. Kemudian ada Jaksa Pemilu. Jaksa Pemilu itu adalah aparat yang berwenang untuk menuntut perkara sengketa hasil pemilu. Kemudian ada penyidik. Penyidik pemilu adalah aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan sengketa hasil pemilu. Dan terakhir ada advokat pemilu, yaitu adalah aparat hukum yang berwenang untuk mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu. Kemudian mengawasi proses pemilu. Lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Kemudian ada menindak pelanggar pemilu.
lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu juga bertanggung jawab untuk menindak pelanggar pemilu dan memberi saksi yang sesuai. Jadi kesimpulan, yaitu lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu itu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, mengawasi proses pemilu, dan menindak pelanggar pemilu. Oleh karena itu, lembaga dan aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu harus independen, imparsial, dan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang. Terima kasih. I did it! Mwah!